Hai, Winikers. Nggak kerasa lah, udah minggu lagi nih. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Kita bahas dulu performa kita minggu lalu. Alhamdulillah udah naik 12,5% ya. Dimana insight di 16 Juli itu semuanya capai targetnya loh. Ada Toba, ada PG, ada Panin. Yang luar biasa tuh PG loh. Ada yang ngambil nggak tuh? Sekitaran 254 sampai 300 deh. Achievementnya udah mencapai 142%. Wow, dalam waktu nggak nyampe seminggu. Ada yang ngambil nggak? Tiga-tiganya hit ya untuk minggu lalu. Kita cek 2 minggu yang lalu yuk. Masih sama untuk Mari, masih in progress ya. Jadi memang butuh waktu untuk Mari untuk mencapai target completionnya. Untuk Asri udah cukup oke ya, udah mencapai 200 nih, naik 6,95%. Alhamdulillah ya. Untuk baca juga sama nih, masih butuh waktu. Kayaknya belum dilakukan aksi besar-besaran ya oleh market makernya. Untuk Asri jika lewat dari 200 maka dia berpotensi akan naik terus kembali ya, mencapai target N2 dan N3-nya. Dipantau terus dan juga pastikan ambil cuan sesuai dengan strategi dan planning masing-masing ya. Asik nih lagunya. Ya kita bahas lagi yuk 3 emiten untuk minggu ini. Pertama ada Jekon, Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu pernah lihat konstruksi yang di jalan-jalan tuh, khususnya daerah Bintaro, daerah Jabodetabek, itu ada Jaya. Nah itulah itu Jekon. Nah Jekon ini sektor konstruksi dan memang sudah cukup oke ya, dalam artian ini udah ada validasi dari beberapa teknikal. Yang pertama, dari segi 2 jamnya itu moving average-nya itu sudah baby bullish. Kemudian dari segi pola trennya itu ada 2, yaitu ada pola double bottom potensi di mana target neckline-nya di 147 yang ditunjukkan warna kuning. Kemudian ada warna putih yaitu bullish 5 drive yang mengakibatkan saham Jekon ini akan terus up ke atas, apalagi dia ada di bawah harga wajarnya. Jadi potensi Jekon ini memang harus naik ke harga wajarnya. Untuk targetnya bisa dilihat sendiri pencapaiannya, ada yang warna ungu, ada warna putih, ada warna biru. Itu udah nama-namanya ya. Kita concern ke jangka pendek dulu, dimana yang warna putih itu potensi terjauhnya ada di 182. Wow. Untuk yang warna kuning bullishnya akan mencapai area 204. Luar biasa nggak tuh? Bagaimana kalau soal demandnya? Dari daily-nya udah kelihatan udah ada akumulasi cukup oke ya. Apalagi RSI-nya itu udah mencapai overbought. Jadi dalam waktu 14 hari ke depan memang udah ada pelonjakan kenaikan demand. Namun untuk weekly-nya butuh waktu karena belum ada tanda-tanda akumulasi besar. Sehingga untuk area mencapai 200 sampai 300-an itu estimasinya bisa dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Untuk hasil maksimal mungkin udah mulai terlihat di akhir tahun. Kenapa begitu? Udah kelihatan tuh RSI-nya sudah mulai golden cross. Asik. Bagaimana Jekon untuk jangka pendek? Kita bahas yuk sekarang. Potensi dari Jekon ini adalah baby bullish atau bisa dibilang reversal dari bearish menuju bullish. Di mana Jekon jika mengalami kenaikan harganya itu di atas 118, maka pos kenaikannya ada di N1 132, N2-nya di 149, N3-nya di 167. Kalau turun, maka pos penurunannya di T1 117, T2 di 114,
ketiganya di triple 1. Untuk demand sendiri RSI-nya sudah mencapai near overbought ya. Jadi bisa dibilang 14 hari ke depan itu ada sedikit turbulensi. Resistance sendiri ada di moving average 200 di 132, sedangkan supportnya itu ada di 118 di moving average 100. Jadi kalau mau trading atau mau invest itu diperbolehkan ya. Kalau swing sudah kita spill tuh potensi targetnya. Kalau untuk trading ini adalah pos-pos kenaikan dan penurunannya ya. Jadi kalau mau masuk silakan, atau mau nunggu buy on breakout silakan, atau mau diakumulasi dari sekarang untuk mencapai target maksimalnya silakan. Asik. Selanjutnya ada multipolar TBK atau yang dikenal OVO. Waduh. Bagaimana nasib MLPL setelah OVO dijual ke Grab? Nah, untuk jangka pendek ini sudah mulai terlihat ya bahwasanya MLPL ini ada di fase kotak yang warna kuning tuh. Dia adalah fase sideways yang cukup lumayan melelahkan. Di situ terlihat ada potensi pola double bottom secara mini, di mana neckline-nya ada di 95 dengan memiliki target 109. Jadi kalau breakout 95 udah cocok meong tuh, mantap. Untuk jangka panjangnya sudah terlihat untuk potensi kenaikannya ada di maksimal 196. Bagaimana demandnya? Udah kelihatan tuh daily-nya udah cukup oke ya, udah ada akumulasi dan juga golden cross. Kemudian untuk RSI juga sama, meskipun udah mau mencapai overbought tapi masih oke loh ya. By weekly-nya juga masih ada pelemahan sedikit untuk demand-nya, namun tidak perlu khawatir, di 14 minggu ke depan potensinya itu mulai menguat kembali, di mana masih belum mencapai overbought tapi dia masih dalam fase akumulasi. Jadi masih oke untuk disimpan dalam waktu 1 sampai akhir tahun. Bagaimana kalau mau ditradingkan atau jangka pendeknya? Kalau MLPL ini ditutup di atas 90, maka pos kenaikannya ada di N1109, N2-nya di 113, N3-nya di 131. Kalau turun, T1-nya di 88, T2-nya di 82, T3-nya di 75. Keseluruhan demand udah cukup oke, warnanya hijau semua, berarti udah cukup oke untuk di swing maupun di trading. Resistennya sendiri jika harganya breakout ke 106 dari MA200-nya itu udah cukup oke ya, ke N1, N2, N3-nya. Sedangkan memiliki support ada di dasar yaitu 75 yang merupakan lower low atau dasarnya dari fase reversal bearish menuju bullish. Jadi udah oke ya MLPL untuk diakum ataupun mau ditradingkan silakan. Apalagi perkawinan antara MNC dengan LiPo itu akan segera digelar sebentar lagi di bulan September. Apakah nanti akan di-push naik hingga menuju harga wajar dari MLPL? Kita tunggu kejutannya. Yang suka banking mana suaranya? Di channel itu dulu kita pernah sebut Bank Tabungan Negara Persero atau BBTN ini ada potensi menuju gap-nya dengan fase koreksi tuntas hingga mencapai 750. Namun setelah kita validasi dalam beberapa bulan terakhir, BBTN ini kemungkinan ada potensi breakaway gap, di mana dia akan melanjutkan kenaikannya. Di sini udah mulai terlihat nih ada potensi baby bullish di 2 jamnya, di mana terlihat dari moving average-nya sudah menunjukkan angka yang cukup oke, ditambah lagi moving average-nya itu sudah membentuk pelangi.
merah, kuning, hijau di langit yang biru. Divalidasi kembali dengan adanya 3 pola ya, yang memastikan target BBTN ini ke arah 1500 ke atas. Yang pertama ada pola double bottom dengan target neckline di 1425. Kemudian ada bearish deep trap. Kemudian ada bullish 5 drive yang sudah tercapai itu 1375-nya. Jadi dia ada potensi ke area 1500 kembali. Jadi yang punya udah oke ya. Pantau terus. Ya, untuk daily-nya udah terlihat ya, demand-nya sudah mencapai, ada akumulasi tuh, apalagi udah ada golden cross. Mungkin untuk RSI-nya cukup agak-agak mepet sama overbought nih. Jadi masih oke lah ya. Kenapa bilang oke? Lihat weekly-nya tuh, RSI-nya udah masih bagus tuh. Ditambah lagi MACD-nya juga udah oke, akumulasi yang tadinya pelemahan, ditambah lagi masih golden cross. Jadi udah cukup oke lah ya untuk BBTN. Hal ini ditunjang juga nih, dimana fundamental properti ini udah mulai pada jalan nih. Minggu kemarin udah kelihatan kan BSDE udah menunjukkan taringnya, beberapa emiten properti itu sudah barbar naiknya, seperti kayak MTSM, Mpro, dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu mau swing juga boleh ya, dengan targetnya dengan maksimum untuk saat ini di 1595. Jadi masih oke. Kalau mau di trading kan juga boleh, pantau nih harga-harganya. Jika di atas 1344, maka pos kenaikannya di N1 1425, N2-nya di 1525, N3-nya di 1595. Kalau dia turun, maka pos penurunannya di T1 1327, T2-nya di 1299, T3-nya di 1287. Untuk demand-nya sudah terlihat ya, semuanya hijau. Resistennya sendiri ada di 1425, dilihat dari lower high candle-nya, dimana dulu itu pernah mencapai 1425 di sekitar bulan Januari Februari lah ya. Untuk ke supportnya sendiri ada di 1344 based on moving average 200. Karena BTN ini bergerak di bidang properti nih fokusnya, jadi ketika market maker dari sektor properti sudah menunjukkan taringnya, maka BBTN ini siap untuk dinaikkan kembali, di mana sektor lagging dijatuhkan kepada sektor properti yang belum jalan sekitar 2 tahun. Apakah 2024 ini menjadi fase pemulihan dari properti? Maka BBTN akan diuntungkan cukup besar. Kalau Bapak Ibu yang punya properti kayak LPKR dan lain-lain bisa bernapas lega, karena dia akan kembali ke harga wajarnya. Itu aja ya, untuk minggu ini kita udah spill tuh 3 potensi emiten yang cukup oke nih, mau di swing trading ataupun diinvestasikan. Kalau suka sama analisa kita, jangan lupa nih di like, dipencet juga nih tombol subscribe-nya, lalu digoyang-goyangkan tuh jarinya untuk mencet tombol lonceng. Kalau mau perbanyak amal jariah, jangan lupa di-share ya ke teman Bapak Ibu semua. Terima kasih.